Bisa saya mulai, Bapak Ibu? Iya. Bisa, Bapak? Bisa. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Luar biasa gitu ya. Ya, semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, terutama kemudahan dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini sampai selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pengajar praktik dari kelas A atau kelas B. Saya lupa, ini namanya ada Bu Indah Uli Wardani. Kemudian ada Pak Nurul Muariza. Awalnya saya manggil Ibu ini, karena namanya Nurul begitu. Mohon maaf Pak ya. Ya. Siap, Bapak. Kemudian yang kami hormati juga para calon guru penggerak angkatan 11 yang hebat-hebat ini, Kabupaten Pacitan. Kelas kita ini kelas yang sangat favorit, nomornya 085 begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan diri untuk terus belajar. Di mana pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dipertemukan dalam dunia maya begitu ya, tatap maya gitu. Insya Allah kalau Allah mempertemukan kita, insya Allah kita bisa tatap muka di dunia nyata begitu. Amin. 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 Baiklah, Bapak Guru, calon guru penggerak angkatan 11 yang hebat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, pembelajaran di modul 1.1 ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya Bapak Ibu, karena ini awal pertemuan gitu. Kita berkenalan dulu sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu, ya kan? Nah, saya juga baru pertama kali mengampu fasilitator di Kabupaten Pacitan ini. Baiklah, saya sudah punya nama-nama sebenarnya, ya kan? Nanti sekaligus saya juga mengabsen. Saya juga ingin tahu calon guru penggerak angkatan 11 ini dari Kabupaten Pacitan. Mungkin saya mulai dari Pak Charles dulu ya. Ya, gimana Pak Charles? Silahkan berkenalan, nama, asal, dan lain-lain. Ya, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Fasilitator, Bapak Ibu BP, serta teman-teman CGP. Nama saya Charles Andi Wibowo, tempat tanggal lahir Pacitan 19 Februari 1987. Saya mulai mengajar mulai tahun 2011. Saya awalnya di Kepulauan Riau, tapi saya mutasi ke Pacitan mulai 2017. Karena ada kendala sesuatu, kemungkinan nanti waktu loka karya mungkin saya banyak merepotkan Bapak Ibu, karena saya dalam keadaan disabilitas. Bapak Ibu, saya aktivitas saya di kursi roda gitu. Tempat saya ngajarnya di SDN 1 Ambarjo di Kecamatan Kota Pacitan. Demikian cukup dari saya perkenalan. Cukup Bapak Ibu nggih? Iya. Terima kasih Pak Charles. Selanjutnya ada Ibu Indri Widyastuti. Ya, silakan Ibu Indri. Selamat malam untuk semua guru-guru hebat yang ada di Pacitan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Widyastuti. Detail saya di Pacitan 24 Juli 1987. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Kayen. Sebelumnya saya belum di sekolah negeri, dari sekolah swasta, yaitu SD Alam. Kemudian 2 tahun kemarin itu saya berpindah di SDE Negeri 2 Kayen. Oh begitu. Ya. Itu Jaka begitu Bu ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Indri. Selanjutnya ada Ibu Linda Diana Sari. Silakan Ibu Diana, Ibu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya Linda Diana Sari. Saya lahir di Pacitan tanggal 19 November tahun 1983. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 4 Temon. Itu letaknya agak terpencil itu Pak, di Arjosari, tapi bagian agak ekstrim itu. Wah, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah 1 bulan lamanya saya itu belum berani medannya, tapi sekarang 2 tahun ini saya sudah lincah Pak itu. Alhamdulillah ya, sudah lincah ya. Saya sebelumnya adalah GTT 15 tahun yang lalu, itu GTT di SDE Negeri Jatimalang, dan alhamdulillah kemarin 2 tahun yang lalu terangkat menjadi P3K tahap 1. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Linda. Jarak rumah ke sekolah berapa kilo? Sebenarnya itu kalau sekarang itu dekat Pak, itu sekitar berapa ya? Masuk dari sini ke jalan rayanya itu 3 kilo, tapi masuknya itu sebenarnya dekat 2 kilo, tapi nanjak terus. Nah itu rabatan gitu jalannya rabatan, kanan kiri jurang gitu. Iya. Oh, iya. Berarti, minta doanya semoga nanti bisa jalannya bisa dapat bantuan gitu. Alhamdulillah. Ya. Sepeda motornya itu harus prima itu Bu, kalau tanjakan iya terus. Kalau Kalau pakai matic nggak bisa Pak, jadi kalau harus pakai yang manual, kalau pakai motor matic nggak bisa itu lewat situ. Pakai sepeda motor trail aja enak itu Bu. Ya, terima kasih Bu perkenalannya. Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Siti Masrofa. Ya, silakan Ibu Siti Masrofa. Ibu Siti Masrofa, open mic-nya. Silakan berkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu guru hebat semuanya, nama saya Siti Masrofa. Saya bekerja di unit kerja saya TK Tunas Muda, Kecamatan Arjosari. Ya. Ya, saya lahir di Pacitan pada tahun 1981. 81 ya. TK Tunas Muda Bu ya. Iya, Bapak Ibu semuanya, saya mungkin di sini yang paling ragil nggih, karena yang dari TK mungkin cuma saya. Mohon nanti bimbingannya nggih Bapak Ibu. Ya, amin Bu. Ya, amin. Mungkin demikian perkenalan dari saya semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Sri Hartati. Iya Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hebat yang ada di sini, saya mau memperkenalkan. Nama saya Ibu Sri Hartati. Saya dari SD Negeri 1 Balearjo. Sekolah saya dekat Pendopo, Kabupaten Pacitan, Pak, depannya, alun-alun sebelahnya, berhadapan. Di kota ya berarti ya? 5 menit ke sekolah sampai Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kemudian saya dilahirkan di Pacitan pada tanggal 2 Maret 1977 Pak. Sudah hampir setengah tua Pak ini Pak. Jadi mohon saya dibimbing, mungkin ada ya. Kurangnya, saya mohon bimbingannya. Ya, mungkin sama-sama itu belajar. Pak. Ya. Saya di sini guru PNS Pak, namun saya
sedikit terlambat untuk sertifikasi. Teman saya satu sekolah sudah sertifikasi. Karena saya tidak mau sekolah Pak dulu. Jadi saya hanya D2 terus. Jadi kok terlambat begitu Pak. Mudah-mudahan dengan ini saya bisa mengejar teman saya. Begitu Pak. Alhamdulillah. Ya Semoga tercapai nanti dan doanya dari cita-citanya Bapak. tercapai Amin. karena menurut beberapa informasi bahwa dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan nantinya bisa lulus, maka akan diprioritaskan menjadi peserta PTG begitu Ibu ya. Amin, amin Ya. Pak, amin, amin. Mungkin itu Pak perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Ari Widodo. Silakan. Open mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, niki laptopnya lagi error. Ya, enggak apa-apa Pak. Ya. Jadi kamera depannya kayak bermasalah. Iya. Ya, perkenalkan Ya, dilanjut saja Pak. Saya dari SMK Nurul Dolam. Iya. Rumah saya di Punung Pak. Jadi perjalanan saya dari Punung ke Bonagung mungkin 1 jam lebih, bisa dibilang seperti itu. Oh. Saya mengajar mulai dari 2016 sampai sekarang ini Pak. 2016. Iya. Berarti tempatnya atau sekolahnya sama dengan ibu siapa tadi yang nanjak itu di gunung juga Pak ya? Bukan Pak? Beda Pak ya? Beda lokasi Pak ya? Kalau saya di Sidomulyo Pak, Bonagungnya Sidomulyo. Oh begitu ya. Tapi pernah keluar 1 tahun apa 2 tahun karena terbatas biaya, jadi saya keluar 2 tahun, terus saya masuk lagi di 2019. Alhamdulillah. Oke, sudah Pak Ari? Namun, ya. Oke, terima kasih atas perkenalannya yang Pak Ari. Selanjutnya ada Ibu Dia Ayu Mustikowati. Oke, terima kasih atas waktu yang tadi diberikan. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Mustikowati. Saya lahir di Kota Ngawi pada tanggal 10 April 1989 dan saya lembaga saya mengajar ada di SMA Tulaan. Kalau insya Allah kalau jalan menuju sekolah insya Allah aman, tidak terlalu ekstrim meskipun saya bukan asli orang sini. Saya mulai mengajar di SMA Tulaan dari tahun 2015. Ibu asli mana? Ngawi Bukan Bapak. Oh Ngawi. Iya. Ya. Cukup terima kasih sudah. Saya ya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Eki Suryaningsi ya. Ya silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eki dari SMKN 1 Pacitan, mengampu mapel jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Saya mengajar di SMKN 1 Pacitan kurang lebih 15 tahun, walaupun saya pernah sempat 1 tahun di SMA Tegalombo. Mutasi begitu ya Bu ya? Iya, karena tes P3K, jadi 1 tahun di sana dan ternyata waktu diterima di sana saya jamnya tidak penuh gitu, jadi bisa kembali ke SMKN 1. Ya. Ya, itu saja Bapak dari saya. Terima kasih Ibu. Oke, makasih. Terus selanjutnya ada Ibu Niken Febriana Kusuma Wardani. Silakan Ibu Niken. Ya Bapak. Oh ya. Bisa terdengar ya Pak ya? Ya. Bisa. Perkenalkan nama saya Niken Febriana Kusuma Wardani. Saya dari SD Negeri 2 Ketro, Kecamatan Kebonagung. Saya di SD 2 Ketro ini sekitar 10 bulan. Jadi baru tahun kemarin Bapak saya diangkat P3K.
8 tahun itu sebelumnya saya merupakan GTY dari SD Nulis GTY. sekolah swasta. Oh, alhamdulillah. Ya. Kemudian penerimaan P3K itu saya sempat penempatannya jauh sekali, Pak. Itu ada di Kecamatan Tegalombo, perjalanan naik motor itu 1,5 jam. Oh, Kemudian dari direlokasi. rumah ya, 1,5 Iya. jam ya. Ya, tapi itu Yang hanya Ketro 20. itu ya. Ya, kemudian saya direlokasi ke SD Negeri 2 Ketro. Begitu, Oh, Pak. Masya Allah ya. Luar biasa perjalanan mengajarnya ya. Selanjutnya ada Ibu Nurul Hidayati. Silakan Ibu Nurul Hidayati, open mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat sekalian, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati. Tempat tanggal lahir saya dilahirkan di Pacitan tanggal 28 Agustus 1978. Saya mulai mengajar tahun 2002. Saya awalnya mengajar di Probolinggo, kemudian tahun 2009 pindah ke Pacitan di SMP Prengkuku. Tahun 2012 karena mapel saya dihapus, saya dipindah ke SMK Negeri 1 Pacitan. Sampai sekarang di SMK Negeri 1 Pacitan saya mengampu mapel TKJ. Demikian perkenalan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMKN 1 Pacitan ini juga ada Ibu Eki juga ya, satu Iya, Pak. sekolah ya. Iya. Oke, selanjutnya kalau ini PP perlu juga diperkenalkan ya barangkali. Ibu Indah ini mana ini? Silakan memperkenalkan diri. Ya Bapak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Fasil, Bapak Samsul, terus yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat DGP Angkatan 11 Kabupaten Pacitan. Perkenalkan saya Bu Indah Uliwardati, asli dari Sidoarjo. Kemudian angkatan Sidoarjo Surabaya, angkatan di Pacitan tahun 2009, mengajar di SMP Negeri 1 Pacitan. Kemudian karena K13 tahun 2013 dimutasi ke SMK Negeri 1 Pacitan. Di SMK Negeri 1 Pacitan saya mengajar jurusan multimedia karena kurikulum merdeka akhirnya multimedia dihapuskan dan ganti menjadi jurusan PSPT. Di sini saya satu sekolah dengan Bu Eki dan Bu Nurul, Pak. Oh ya. Ya ada temannya ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Yang terakhir Pak Nurul ya, dipanggil Pak Nurul ya. Oke, siap. Atau nama belakangnya saja Pak Samsul biar tidak itu tabrakan sama Bu Nurul. Oh gitu. Pak siapa? Pak Risa gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Samsul Arifin. Kalau di Kabupaten Pacitan, Samsul Arifin itu Ketua Bawaslu saat ini, periode sekarang ini. Ya, perkenalkan Pak Samsul, saya Nurul Mariza, dan yang kami hormati juga teman-teman JGP, saya dari SMK Bina Karya Pacitan, yang mungkin dari histori yang disampaikan Bapak Ibu tadi juga dari GTY dan sebagainya, sekarang sama-sama di hampir mayoritas di sekolah negeri ya. Dan mungkin dari sekian ini yang di sekolah swasta itu saya dengan Pak Ari Widodo yang di SMK Nurul Dalam. Saya kira itu untuk identitas yang lebih detail mungkin kita lanjut di kolom berbeda Bapak Ibu yang jelas. Siap ya. Cuplikannya anak saya sudah 3 yang jelas itu. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Risa. Oke, lanjut ini. Oh ya, saya belum ya. Langsung saja saya memperkenalkan diri. Nama saya Samsul Arifin. Saya unit kerja saya di SMKN 1 Sumeneb. Jadi Sumeneb ini kabupaten paling ujung timur Pulau Madura. Kelahiran 1 Maret tahun 80.
Ini sudah umur 44. Ya. Pernah mengajar di Kepulauan selama 5 tahun, kemudian pindah ke SMKN 1 Sumeneb selama kurang lebih hampir 10 tahun. Langsung saja saya share PPT Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu PPT-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Kelihatan, oke. Baiklah Bapak Ibu. Sebentar dulu. Oke, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 yang hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena tidak mudah untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dari mulai seleksi, kemudian mengisi esai dan lain-lain. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah terpanggil dan bisa mengikuti PGP Angkatan 11. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang forum diskusi modul 1.1 di ruang diskusi virtual ini, di mana Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah menyelesaikan kegiatan eksplorasi konsep modul 1.1, kemudian refleksi diri, mulai dari diri dan lain-lain. Maka pada kesempatan malam hari ini kita lebih memperdalam lagi pemahaman Bapak Ibu terkait dengan materi. Kita akan berlatih membangun kerangka berpikir Bapak Ibu dan menyampaikan ide serta gagasan berdasarkan pemahaman Bapak Ibu, di mana konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD ini dalam ruang diskusi virtual. Bapak Ibu hebat CGP Angkatan 11 yang kami hormati, pada pembelajaran kali ini kita akan berlatih membangun kerangka berpikir, di mana saya sebagai fasilitator akan memfasilitasi diskusi Bapak Ibu semua, bagaimana Bapak Ibu nanti memahami pemikiran filosofi KHD untuk berlatih dan lebih seksama memaknai dan menghayati pemikiran KHD dalam menuntun kekuatan kodrat anak dan bagaimana penerapannya pada konteks lokal sosial budaya yang ada di daerah Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini ada identitas modul, paket 1, di mana modulnya berjudul Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran kali ini, forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jamnya Bapak Ibu itu 2 JP. Kemudian saya sendiri sebagai fasilitator, kompetensi lulusan yang dituju, yang pertama guru penggerak. Bapak Ibu bisa melihat jelas apa saya, nah begini ya. Yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan pematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, sedangkan untuk capaian umum dari modul 1.1 ini, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut
dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, capaian umum berikutnya adalah CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, sedangkan capaian khusus dari modul ini adalah yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Kemudian yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Baiklah, Bapak Ibu, ada 5 agenda malam ini. Yang pertama pembukaan, itu waktunya 25 menit. Itu ditambah tadi dengan beberapa perkenalan, karena di awal kita belum berkenalan dulu ya. Yang kedua, refleksi kritis calon guru penggerak, itu waktunya 30 menit. Nah, ini di mana nanti refleksi Bapak Ibu bisa berdiskusi di ruang virtual ini, berdialog dengan rekan-rekan, dan juga ada penguatan dari fasilitator. Kemudian yang ketiga, dialog atau diskusi dan tanya jawab, ini waktunya 20 menit. Kemudian yang keempat, refleksi dan umpan balik 10 menit. Kemudian yang terakhir, penutup. Jadi total jumlah jamnya itu sekitar 90 menit, 1 jam setengah. Jadi saya minta tolong untuk Ibu PP, Ibu Indah atau Pak Risa mungkin nanti menjadi timekeeper begitu, karena fungsi atau tugas dari PP pada saat rukol atau diskusi virtual ini hanya mengamati atau memonitoring calon guru penggerak yang ada di dalam ruangan ini begitu. Pembukaan, oke, marilah kita buka diskusi virtual ini dengan harapan agar kita dimudahkan oleh Allah, kemudian diberikan kelancaran dan lain-lain. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Ini ada agama yang non-muslim ya? Apa muslim semua ya? Insya Allah muslim Pak saya. Ya, oke. Baiklah, kita buka bersama-sama dengan bersama-sama membaca Kumil Furqan Al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya, oke. Nah, ini dalam modul 1.1 ini, pada eksplorasi konsep, ini ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif, kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Bapak Ibu sudah banyak melakukan kegiatan tugas yang sebelumnya sudah diisi, mulai dari diri, kemudian refleksi dan lain-lain. Saya lihat semuanya sudah mengerjakan dan sudah saya kasih umpan balik dan saya kasih nilai begitu. Alhamdulillah nilainya sangat bagus sekali. Kemudian selanjutnya adalah skenario pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan. Nah, sudah tadi pembukaan itu 25 menit. Jadi fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Sudah saya bacakan tadi tujuan pembelajarannya. Kemudian fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara.
Ya di sini kita membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, kita sama-sama belajar dan saling berkolaborasi. Kemudian sesi selanjutnya adalah refleksi kritis CGP. Aktivitasnya adalah setiap CGP menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD, di mana kita nanti akan berdiskusi dan juga tanya jawab di situ. Kemudian sesi selanjutnya dialog, diskusi dan tanya jawab. Aktivitas CGP-nya adalah CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lainnya. Jadi nanti selain diskusi dan dialog, ada juga nanti saling bertanya, umpan balik, kemudian refleksi juga nanti ada. Ini waktunya 20 menit, kemudian sesi selanjutnya refleksi dan umpan balik. Nah, fasilitator memberikan umpan balik untuk memberikan penguatan terhadap pemahaman CGP. Kemudian refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur Padlet. Nah, bukan instruktur, ini diberikan oleh fasilitator. Nanti saya sediakan Padletnya di chat gitu melalui link. Ini Bapak Ibu CGP nanti bisa menuliskan di situ. Waktunya 10 menit. Terakhir penutup, fasilitator menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep forum diskusi refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Waktunya 5 menit, ditutup juga dengan doa. Karena tadi di awal kita sudah membaca doa, di akhir kita tutup juga dengan doa 5 menit. Baiklah Bapak Ibu CGP yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kesepakatan belajar gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi ada aturan berpendapat, bertanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan raise hand begitu atau angkat tangan. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi satu sama lain saling menghormati antar rekannya. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nah, ini juga terkait dengan kebocoran mic yang tadi. Jadi cukup mengganggu sekali jika ada satu peserta berbicara, maka ada kebocoran mic dari peserta lain, itu juga akan mengganggu dalam diskusi virtual ini. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, angkat tangan atau raise hand, maka saya sebagai fasilitator akan mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Berpartisipasi penuh ini maksudnya ikut aktif mendengarkan, kemudian berdialog, kemudian berdiskusi, dan lain-lain. Jangan ada istilah, apa istilahnya, mendua begitu ya. Maksudnya mendua pikirannya kemana-mana gitu ya. Entah mikir macam-macam, entah mikir pekerjaan lain atau mikir masakan dan lain-lain. Ini Bapak Ibu CGP dan PP sudah makan malam semua ya? Sampun Pak. Alhamdulillah ya. Jadi kita berpartisipasi penuh di sini, hadir seutuhnya begitu. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira ya. Kita tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada grogi dan lain-lain. Kita perasaan yang gembira, tidak ada lagi perasaan yang takut. Aduh, gimana nanti kalau saya tidak bisa menjawab begitu. Kita ini saja, enjoy sajalah dengan perasaan yang senang, gembira, enjoy saja. Semuanya tidak akan dibebani oleh kepada CGP sebelum CGP itu mengalami. Maksudnya materi ini tidak akan diberikan kepada calon guru penggerak sebelum calon guru penggerak sudah pernah mengisi, merefleksi
di LMS, begitu. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya untuk slide selanjutnya refleksi kritis CGP. Ini waktunya 30 menit. Mohon nanti kita berakhir pada jam 8.30 ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, nah ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah menulis begitu dalam tugas mulai dari diri ya, atau eksplorasi konsep modul 1.1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Silakan Bapak Ibu yang berkenan menjawab, atau silakan ya Ibu Niken ya, silakan Ibu Niken. Iya Pak, kalau menuntun menurut saya, terima kasih atas waktu yang diberikan, itu kita dapat membimbing atau mengantarkan siswa kita, anak, menuju ke tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran. Itu Pak dari saya. Iya, bagus. Menurut Niken, kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak saya itu apa yang dikatakan Ibu Niken tadi itu benar. Jadi menuntun dalam proses pendidikan ini sebenarnya banyak sekali menurut pemikiran KHD begitu. Ada Ibu Linda di sana? Silakan Ibu Linda. Baik Bapak, menurut saya itu adalah suatu metode untuk membantu siswa untuk terus berproses dalam pembelajaran yang mencakup moral, etika, dan nilai-nilai pembelajaran yang baik, seperti itu Bapak. Terima kasih. Terus lanjutkan. Ya, Ibu. Ya, Bapak. Ibu siapa tadi? Ibu Linda ya? Nggih. Nah, Ibu Linda menjelaskan tentang menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya ya. Itu menurut Ibu Linda tadi adalah proses Bu ya. Proses apa? Iya, membantu proses. Untuk membantu proses dalam pembelajaran, Pak. Dalam pelajaran untuk memperbaiki etika begitu ya Bu ya. Moral, etika, ya seperti itu. Oh, moral etika, lebih kepada etika. Baik sekali jawabannya. Ada budi pekerti. Ada tambahan dari yang lainnya? Ya, silakan Ibu Indri. Ya, menurut saya menuntun itu ya membimbing anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan supaya mencapai tujuan maksimal, dan kita sebagai guru itu menjadi fasilitator dan motivator bagi murid. Ya, luar biasa jawabannya. Jadi kesimpulannya menurut Ibu Eki Suryaningsih ini, menuntun dalam proses pendidikan itu sebenarnya apa? Kalau menurut saya sebagai fasilitator, kemudian selain membimbing juga memotivasi, terus siswa itu diharapkan percaya diri, karena kalau siswa itu tidak kita tuntun mulai dari percaya diri bahwa saya itu bisa gitu kan, atau tahap selanjutnya itu kurang berhasil. Jadi tuntun dari awal, pembimbingan awal sampai proses anak-anak itu berhasil dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang kita harapkan gitu. Kalau di saya kan kalau di saya kan misalkan public speaking-nya gitu kan. Jadi kita tuntun dari awal, mulai dari prosesnya sampai anak-anak itu terjun praktek dan berhasil seperti itu. Iya, terima kasih atas jawabannya Bu Eki Suryaningsih, di mana tadi menegaskan bahwa Bu Eki ini kata menuntun ini adalah proses ya Bu ya, proses dari awal membimbing sampai anak itu berhasil begitu ya. Iya Pak, iya betul Pak. Iya, luar biasa jawabannya. Kemudian ada
Ibu Nurul, ya sesuai dengan listnya, Ibu Nurul, silakan apa kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak saya, menurut Ibu Nurul ini bagaimana? Makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya itu proses dari membimbing, menggali potensi yang ada pada diri anak didik, menumbuh kembangkan bakat minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga siswa bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa jawabannya sesuai dengan yang sudah ditulis di tugas itu ya. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu semua. Jadi saya hampir juga kewalahan juga menilai artikel dari Bapak Ibu terkait dengan tugas-tugas yang ada. Jadi saya baca, kemudian saya menilai sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis di LMS modul 1.1 itu, dari mulai apa istilahnya, mulai dari diri, kemudian tugas selanjutnya eksplorasi konsep, refleksi dan lain-lain. Kemudian ada Bapak Charles. Izin berpendapat. Silakan Bapak Charles bisa berkomentar menurut saya menuntun itu menemani, memelihara anak sesuai tumbuh kembangnya sehingga dia tumbuh sesuai tujuan tujuannya gitu. Jadi memelihara agar dia dapat tumbuh sesuai dengan bakat kodratnya, seperti itu Pak. Karena beda-beda benih, kalau kita tidak pandai memelihara, tumbuhnya akan tidak sesuai gitu. Begitu Pak ya. Demikian. Nah, kalau boleh saya tambahkan, menuntun ibarat seorang petani, begitu Pak ya Charles ya? Iya Bapak. Ibaratnya memberi pupuk, kalau sudah benihnya bagus, benihnya kita bagus, kalau cahayanya kurang, kita letakkan cahaya, airnya kurang, ini kita airnya, ketika hujannya lebat, kita sedikit, seperti itu Pak. Ya betul ya. Sesuaikan dengan keadaan. Bagus, luar biasa sekali atas jawaban dari pertanyaan pemantik ini. Selanjutnya ada antrian raise hand, ada Ibu Diah Ayu Mustikowati. Silakan Ibu Diah. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kalau menurut saya menuntun di sini adalah kita sebagai pendidik itu tentunya harus memberikan bimbingan ataupun arahan kepada peserta didik dan untuk lebih berkembang menjadi lebih baik. Kemudian kita juga harus menjadi pendamping untuk menemani peserta didik mencapai tujuannya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga atas jawaban dari Ibu Diah, di mana konsepnya sama juga apa yang dikatakan oleh CGP yang sebelumnya, yaitu menuntun lebih ke arah membimbing dan mengarahkan begitu ya. Terus selanjutnya ada raise hand juga dari Siti Masrofa. Ya, silakan Ibu Siti. Tentang kata menuntun ini bagaimana menurut Ibu Siti? Iya Bapak, menurut saya menuntun itu sebagai seorang pendidik, kita adalah sebagai pembimbing, sebagai motivator bagi anak-anak untuk menggali, menumbuhkan dan mengembangkan semua aspek perkembangan anak untuk ke depan lebih baik. Itu Bapak. Oh ya Bu. Terus ada lagi mau ditambahkan? Bapak ya. Ya, sudah cukup Ibu Siti ya? Sudah Bapak. Oh ya, sudah, terima kasih atas jawabannya. Jadi Ibu Siti mengartikan kata menuntun ini lebih ke arah apa? Proses pengembangan begitu Bu ya. Lebih ke arah proses pengembangan diri begitu ya. Kemudian ada antrian berikutnya
ada Ibu Sri Hartati. Silakan Ibu Hartati menanggapi tentang kata penuntun dalam proses pendidikan bagi anak. Ya Pak, terima kasih. Menurut saya, menuntun merupakan identik bagi kita guru harus selalu dipunyai. Karena apa? Menuntun itu harus kita berikan setinggi-tingginya kepada anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat anak, dan kita harus memberikan tuntunan, bimbingan, dukungan setinggi-tingginya demi kebahagiaan yang akan mereka raih untuk meraih tujuannya. Dalam arti menuju tujuannya, menuju cita-citanya. Jadi menurut saya seperti itu Pak, menuntun secara dukungan yang setinggi-tingginya demi kebahagiaan dari siswa kita. Terima kasih Pak. Terima kasih atas jawaban Ibu Sri Hartati, atas jawabannya tentang kata penuntun ini. Kalau saya bisa menyimpulkan apa yang dikatakan Ibu Hartati ini, kata menuntun bisa dikatakan membimbing, mengarahkan untuk proses kesejahteraan begitu, proses untuk meraih cita-cita begitu ya Ibu ya. Terus selanjutnya sudah tidak ada yang raise hand lagi. Ya, selanjutnya saya ya. Bapak Ari ya, Bapak Ari Widodo. Ya, silakan Bapak Ari. Terima kasih. Menurut saya, menuntun adalah mengarahkan anak melalui budi pekerti yang baik dan menuntun siswa agar terus tumbuh dan berkembang melalui pengajaran dan pendidikan menjadi pribadi yang lebih baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan menjadi manusia yang cakap siap di kehidupan nyata, tidak terpengaruh hal buruk. Ya. Semantan, Pak. Sudah? Ya. Ampun. Bisa ditarik kesimpulan, Bapak Ari? Menuntun itu kata maksudnya dalam satu kata apa begitu, Pak Ari? Bisa diartikan apa dalam satu kata gitu, menuntun itu? Membimbing, Pak. Membimbing ya? Anak menjadi manusia yang cakap, siap dalam kehidupan nyata. Oh, bagus, luar biasa jawabannya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain, kita beralih kepada pertanyaan pemantik yang nomor 2. Pertanyaan pemantik yang nomor 2 ini adalah bagaimana kata menuntun yang tadi Bapak Ibu utarakan itu saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Ya, barangkali bisa dipahami pertanyaan pemantiknya, kemudian baru Bapak Ibu berdiskusi atau bisa menjawab tentang pertanyaan pemantik yang nomor 2 ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa bagaimana kata penuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya, di daerah Bapak Ibu begitu ya. Jadi intinya kata menuntun yang relevan dengan konteks pendidikan sosial budaya di daerah Bapak Ibu gitu. Karena masing-masing daerah itu atau lingkungan yang berbeda itu kadang kata menuntun ini berbeda-beda. Beda misalnya ada di daerah pegunungan misalnya ya, yang Bapak siapa tadi mengajar di daerah pegunungan, itu mungkin berbeda menuntunnya atau membimbingnya dengan daerah-daerah yang ada di perkotaan begitu kan, atau di daerah metropolitan begitu. Ya silakan, ada Ibu Linda Dianasari
untuk menjawab pertanyaan pemantik yang nomor 2. Terima kasih Bapak. Kalau saya itu tentang menuntun itu saya maknai yaitu tentang adab, etika, moral itu. Jadi ketika saya membimbing anak itu kalau dia itu tingkah lakunya itu tidak sesuai atau bagaimana nggih? Tentang kalau contohnya begini. Tentang berkata jorok atau misuh gitu nggih. Itu kan anak-anak itu kalau zaman sekarang itu di tempat saya itu sering. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia tiba-tiba sering berkata kasar gitu. Jadi misuh ngoten nggih, misuh. Jadi itu yang perlu saya tuntun dulu bahwa berkata seperti itu tidak baik. Jadi proses membimbing dia, jadi mendidiknya itu tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi adab yang saya utamakan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Jawabannya Ibu Linda Dianasari. Jadi saya bisa menangkap apa yang dikatakan Ibu Linda bahwa kata menuntun dalam konteks sosial di daerah mana? Di daerahnya Ibu Linda ini. Saya ada di Temon, Bapak. Pengajar saya di Temon di Arjosari. Oh, itu daerah ya Bu ya. Pedesaan begitu ya. Iya, pegunungan ya. Itu lebih lebih mengesampingkan, lebih mengutamakan etika begitu ya, lebih mengutamakan mengutamakan moral, adab. Karena itu kebanyakan gitu ya. Itu kan anak itu kan dititipkan sama kakek neneknya. Jadi orang tua di sana itu kebanyakan merantau. Jadi seperti gitu. Kurang seperti itu. Jadi untuk untuk keluarga itu tadi kurang seperti itu loh Pak. Jadi kebanyakan anak-anak kurang perhatian seperti itu. Kurang perhatian dari orang tua ya, karena orang tua banyak bekerja di perantauan begitu, sehingga anaknya dititipkan di sekolah Bu Linda begitu untuk diperbaiki akhlaknya begitu ya. Nah iya, karena diperbaiki akhlaknya, nah memperbaiki, menuntun, nah itu kan konsep konteks sosial budaya di daerah Bu Linda kan begitu ya. Iya. Nah, terus ada tambahan lagi Bu Linda? Tidak, terima kasih. Oke, terima kasih, terima kasih. Kemudian ada Ibu Sri Hartati, silakan. Iya Pak, terima kasih. Menurut saya, dalam pemikiran saya menuntun dalam konteks sosial budaya, itu mengarahkan dan memberikan fasilitas kepada anak, terutama saat kodrat alamnya sesuai dengan potensi dari anak tersebut. Jadi anak diarahkan sesuai kodratnya, difasilitasi dan diarahkan apa yang dia kehendaki dan harus diarahkan selalu menghormati nilai-nilai norma-norma adat istiadat, kemudian etika sopan santun di lingkungan. Contohnya kalau saya Pak di sekolah itu kan di kota, jadi anak-anak itu berbaurnya tidak ada keistimewaan yang dari desa, adat dari desa itu tidak tahu menau. Jadi saya rasa yang harus dipentingkan sesuai kodratnya, kita dorong, kita dukung, kita fasilitasi, kita arahkan. Jadi anak bisa mengerti dan memberikan rasa hormat kepada nilai norma di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Selama ini Ibu Hartati apa yang sudah diberikan kepada peserta didik dalam hal menuntun itu dalam konteks sosial budaya itu? Kita memberikan fasilitas sesuai kodratnya kalau di sekolah dengan penerapan profesionalnya anak. Jadi kalau ada alat musik contohnya Pak di sekolah, ada angklung, ada rebana, ada kendang. Nah di situ kan kita kenalkan dengan adat istiadatnya, terus ini alat musik dari daerah mana, terus kita jelaskan semua, dari orang mana sampai pengetahuannya. Jadi kita harus menghormati dari semuanya itu.
Seperti itu Pak penjelasannya. Oke, luar biasa sekali. Berarti melalui kegiatan ekstrakurikuler begitu ya. Jadi Iya. memberikan fasilitas anak untuk diarahkan ke arah ini ya, ke Iya. arah fasilitas begitu ya. Iya Pak, kita ekstrakurikuler dalam arti belajar angklung, belajar kingklung dari bambu karena Ya, di daerah Sunda. Iya. begitu ya. Iya, Luar Pak. biasa jawabannya Ibu Sri Hartati. Selanjutnya ada Ibu Eki Suryaningsih. Bagaimana Ya, Pak. menurut Ibu Eki terkait dengan pertanyaan pemantik yang nomor 2 ini? Baik, kalau menurut pendapat saya yaitu sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah saya, itu membimbing anak bertanggung jawab menjadi individu yang beradab, terutama yaitu tentu saja kepada orang tua, kemudian guru di sekolah, dan juga teman-teman, kemudian menghargai nilai-nilai budaya dan adat istiadat, kemudian juga agama yang sesuai dengan dianutnya. Misalkan kalau contohnya kalau kepada orang tua ya sebelum berangkat sekolah mungkin ya cium tangan, ya mengucapkan salam seperti itu. Kalau di masyarakat ya saling bergotong royong seperti itu. Oh, praktik baik begitu Bu ya? Iya, kalau di sekolah kalau dengan konteks sosial budaya yang dihubungkan dengan agama itu melaksanakan sholat duhur berjamaah. Jadi kalau 11:30 itu kan istirahat ya, istirahat kedua itu anak-anak kita bimbing untuk sholat berjamaah bersama-sama di masjid bersama-sama. Tapi kalau misalkan karena anaknya itu lebih dan masjidnya itu tidak bisa menampung 1 kali, jadi ya 2 kali berjamaah seperti itu. Kemudian ya saya harapkan juga karena kebetulan saya waktu itu mengajar pariwisata, jadi saya mengharapkan anak-anak itu kalau ketemu dengan siapa saja yang misalkan terutama Bapak Ibu guru itu mengucapkan salam. Misalkan salam, kemudian cium tangan, ya seperti contoh-contohnya kalau di hotel gitu ketemu tamu, greeting seperti itu. Jadi saya harapkan seperti itu. Dan kalau berhubungan dengan budaya ya otomatis kalau anak pariwisata ya kita share dulu yang lebih dekat tentang budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Karena setiap kecamatan itu walaupun sama-sama di Pacitan itu kebudayaannya berbeda-beda dan saling menghargai gitu. Itu Kak menurut saya Pak. Alhamdulillah luar biasa jawabannya. Jadi menurut Ibu Eki ini dalam mengartikan kata menuntun ini lebih kepada adab ya istilahnya ya, kepada adab atau apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sekolah Ibu Eki, kayak misalnya kebiasaan baik lah atau ya kebiasaan baik ya, karena ini kan dalam konteks ya sekolah maksudnya kan yang relevan gitu kan. Ya, saling kepada Bapak Ibu guru kalau ketemu misalkan gitu ya, kamu di perpustakaan atau di mana aja gitu mengucapkan salam, terus salim cium tangan seperti itu. Jadi jangan pura-pura tidak kenal padahal juga satu sekolah gitu walaupun seperti itu. Ya, program pembiasaan sekolah apa saja? Pembiasaan sekolah yang dilakukan. Ya, yang dilakukan kayak sholat itu tadi. Ya, sholat kan tadi. Terus selain Ya, itu apa lagi? zuhur juga ini Pak ada rohis, jadi kegiatan keagamaan bagi anak-anak seperti itu. Kemudian sosial itu juga ada. Misalkan kita ajak anak-anak itu membersihkan pantai. Kemudian kan kita main pantai, jadi kita ajak bakti sosial, gotong royong, membersihkan sampah. Itu ada, itu masuk ke P5, jadi sering kita adakan seperti itu. Bersama dengan siswa. Baik, luar biasa jawabannya Ibu Eki. Ada Pak Charles Adiwibowo, silakan ditanggapi pertanyaan pemantiknya Pak. Terima kasih. Saya ingin menanggapi pertanyaan pemantik untuk menuntun sesuai sosial budaya di daerah saya. Saya menerapkannya seperti ini. Saya melihat anak didik itu ada yang berani banget
ada yang pemalu kan gitu ya. Iya. Beraninya maksudnya bicara tapi kadang tidak bermanfaat, teriak-teriak, bengak-bengok istilah Jawa gitu. Jadi bagaimana kemudian saya tarik ke kehidupan masyarakat. Saya juga tinggal di masalahnya, saya juga tinggal di desa yang sama dengan sekolah. Kok zaman saya dulu itu waktu undang-undang talil, Pak, talilan genduri gitu ya. Undang talil ya. Zaman saya muda itu kan bertemu tatap muka langsung. Nah, Iya. zaman sekarang kan pakai undangan kertas itu, jadi di bawahan. Jadi bagaimana saya tuh, oh ini kira-kira yang membuat anak itu takut berhadapan dengan orang, kemudian dia tidak bisa bicara dengan bahasa Jawa. Jadi saya di sekolah, oh ini berarti saya harus pelan-pelan, saya begitu Pak. Jadi yang saya lakukan, setiap misal saya di kelas dan keadaan saya seperti ini, saya kadang minta teman tolong ambilkan Pak Charis bootmaker di kelas. Nah, beliau nanti pakai bahasa Jawa, Pak, kula didhawuhi Pak Charis di mendet, diaturi nyuwun bootmaker. Nah, seperti Jawanya seperti itu Pak, istilahnya. Nah, demikian. Dan saya sering lakukan, dan untuk menunjang itu saya setiap pagi Pak, setelah Asmaul Husna, jam 7 sampai 7:15, biasanya saya setiap Selasa sampai Jumat itu Asmaul Husna, kalau enggak Asmaul Husna surat pendek. Nah, di hari Kamis itu sela-selanya saya sedikit-sedikit jawab Pak. Yen esuk sugeng enjing, yen kula, yen aku matur mboten. Nah, seperti itu. Saya maksudkan seperti itu. Menurut saya memberi yang saya tuntun, yang biasa berani bicara berani itu saya tuntun untuk berani bicara dengan baik. Yang pemalu saya tuntun agak menjadi pemberani yang sesuai dengan yang benar gitu. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terima kasih atas ini jawabannya. Pak Charis lebih mengutamakan perilaku begitu ya, perilaku dari pemalu kepada pemberani, kemudian kepada hal-hal yang positif begitu, termasuk kegiatan-kegiatan tadi di sekolah, Asmaul Husna, kemudian apa lagi, berkata halus begitu kan. Nah, itu luar biasa sekali ya, dalam menanggapi kata menuntun di daerah Pak Charis gitu ya. Ada Ibu Kusuma, silakan. Ibu Kusuma, maaf. Ada Ibu Indri Kusuma, silakan. Ibu Indri Kusuma untuk ya, terima kasih menanggapi, Pak. silakan. Ya, untuk di sini menuntun dalam konteks sosial budaya, yaitu membimbing, mengarahkan, kemudian saya melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut. Jadi saya itu mempunyai anak yang suka mawali, istilahnya mawali ke gurunya, bahkan ke kepala sekolahnya juga, terus ke guru ngajinya, dan dia itu tidak punya rasa takut sama sekali, karena dia kayak terpengaruh. Jadi lingkungannya itu sangat mempengaruhi sekali. Kebetulan dia anaknya masih kecil tapi ikut, maaf ya, SH kayak gitu, setia hati kayak gitu kan. Ya, itu anak-anaknya otomatis kan anak-anak besar, sedangkan dia anaknya masih SD. Dia suka mawali. Ini akhirnya saya melakukan pendekatan, jadi melakukan pendekatan personal. Saya juga berkolaborasi dengan orang tuanya untuk mendidik, maksudnya menuntun dia supaya dia tidak terpengaruh lagi. Kan kita kan juga menuntun itu juga mengajarkan dia agar dia menyaring pengaruh-pengaruh luar, terutama lingkungan-lingkungan yang tidak mendukungnya, tidak bersahabat, yang bisa merusak etika dia, adab dia, karakter dia, karena dia kan masih kecil kayak gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah setelah kita melakukan pendekatan personal dengan yang melakukan pembiasaan, sering menasehati, kemudian juga melakukan kalau pembiasaan kayak sholat ngaji kayak gitu, sekolah saya juga melaksanakan ya. Terus yang terutama adalah berkolaborasi dengan orang tua, kita menuntun bersama-sama dengan orang tua, kerjasama, itu akhirnya dia sudah tidak lagi mengikuti SH itu. Oh gitu. Ya, akhirnya kan dia sudah mulai
yang awalnya suka mawali, kadang juga miso, kayak gitu, terus tidak ini, kan akhirnya lama-lama dia mungkin sudah sadar karena itu tidak seumurannya dia juga, ya dia akhirnya bisa, ini sudah sedikit bisa berubah lah, kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya, sudah bisa berubah. Itu kira-kira berapa tahun Ibu Indri menuntun anak itu? Ya, ini kebetulan ya baru istilahnya beberapa bulan lah. Beberapa bulan kan sejak di kelas 5. Wah. Jadi dia, saya kan ngajar di kelas 5 dan dia anak di kelas 5. Terus ya ikut itu ya beberapa bulan ya sekitar 5 atau 6 bulan lah gitu. Jadi ya mungkin karena dia sudah merasa bahwa ternyata dengan ikut itu kan berdampak negatif juga sama dia karena akhirnya dia jadi kadang sering bolos kan, kadang ikut latihannya sampai malam jam 12 sampai jam 2 malam juga bahkan. Akhirnya dia ikut bolos, ya sudah kita intinya berkolaborasi dengan orang tua juga, terus dengan ya bantuan dari guru-guru yang ada di sekolah kayak gitu ya. Karena dampaknya tidak baik ya akhirnya kita menuntun bersama-sama supaya menyesuaikanlah dengan kodrat alam kodratnya anak sesuai dengan umurnya kayak gitu. Alhamdulillah, luar biasa atas jawaban dari Ibu Indri terkait dengan menuntun, sudah berhasil menuntun ya Ibu ya ini ya, berhasil menuntun ke arah yang lebih baik dalam waktu 6 bulan ya Bu ya. Terus anaknya sekarang sudah berubah total begitu ya? Kalau untuk berubah total ini kan masih proses ya, semuanya masih proses. Paling tidak dia karena merasa ini akhirnya dia sudah tidak lagi bergabung dengan SH gitu. SH itu ya. Sudah keluar. Ya intinya kalau proses ini ya masih agak sedikit lah, maksudnya tidak seperti dulu. Ya, masih ya mengerti. Ya saya tangkap berarti ini kan masih proses menuntun lah. Jadi kita harapkan Indri ini teruslah menuntun. Jangan-jangan nanti berhenti di 6 bulan ini, kemudian anak ini berubah lagi gitu ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Siti Masrufah. Silakan, mungkin ini jawaban yang terakhir, nanti kita beralih ke pertanyaan nomor 3. Ya, terima kasih Bapak. Kalau saya ya, untuk menuntun sesuai dengan budaya di daerah saya, karena lembaga saya berdekatan dengan Pondok Besar Pondok Termas, maka kami yang kami tekankan adalah pada pembiasaan atau karakter Bapak, di mana menurut saya karakter anak, apalagi di anak usia dini itu kan sebagai pondasi. Jadi yang kami utamakan itu adalah pembiasaan atau karakter anak, di mana kami melakukan pembiasaan-pembiasaan di sekolah itu seperti setiap anak datang dan pulang itu harus bersalaman dan mengucapkan salam kepada guru. Kemudian kami juga ada pembiasaan sholat duha setiap hari Rabu dan Jumat. Kemudian ada Jumat Berkah, di mana dari Jumat Berkah tersebut kami salurkan mengajari anak untuk bersedekah kepada kaum duafa di sekitar lembaga. Kemudian kami juga mengenalkan budaya seperti di pondok itu rebana Bapak. Anak-anak itu ada ekstra rebana. Jadi kami mengenalkan sesuai dengan budaya di daerah saya yang kebetulan berdekatan dengan pondok Bapak. Alhamdulillah ya. Seperti itu Bapak. Ya, luar biasa program-program menuntunnya Bu ya. Jadi semoga dengan program kebiasaan baik itu menjadikan anak lebih baik ya kan dari sebelumnya begitu kan. Karena menuntun ini apa istilahnya ya, kita lebih banyak mengarahkan anak tanpa henti kita membimbing dan lain-lain, tidak hanya sebatas hari, bulan, dan tahun saja, tapi terus kita menuntun kodrat anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Mengapa pendidikan murid atau pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, ini ada Ibu Niken ini. Nah, Ibu Niken mulai tadi sepertinya
akan mengincar di pertanyaan yang nomor 3 ya. Silakan Ibu Niken. Baik Pak Samsul dan Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 11, terima kasih untuk waktunya. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ini kalau menurut saya Bapak, pendidikan itu akan berhasil ketika diberikan kepada anak sesuai porsinya. Iya. Jadi masing-masing anak ini kan berbeda. Nah, salah satu halnya yang pertama dengan mempertimbangkan kodrat alam. Kodrat alam di sini yang saya tangkap bahwa anak-anak ini karakternya berbeda, cara belajarnya berbeda. Yeah. Perlakuan kita pun selaku guru juga harus berbeda. Ada anak yang belajarnya sukanya gerak dengan dengan bergerak, maka dia tidak akan bisa menerima materi dengan hanya mendengar saja, dengan ceramah. Kemudian sekarang berkaitan dengan tempat. Alam di Kabupaten Pacitan ini kan berbeda-beda. Kalau dulu pada saat masih menjadi GTY, saya bekerja di lingkup kota. Kemudian ketika sekarang sebagai P3K, saya masuk ke daerah pegunungan. Kalau anak anak dikenalkan dengan alam, misal anak yang ada di desa dikenalkan dengan rumah sakit, dengan dengan toko-toko besar atau terserba, itu tidak akan nyambung. Tapi kalau misalkan anak yang dari daerah pegunungan diajak belajar alam tentang bahkan hutan-hutan seperti itu, yang sesuai dengan lingkungannya mereka, kemudian berkaitan dengan sawah-sawah, itu akan sesuai dengan anak-anak yang ada di desa. Kalau anak-anak yang ada di kota diajarkan dengan keadaan alam yang ada di pegunungan, itu juga akan sulit. Kemudian mengenai kodrat zaman, kalau dahulu itu kan bahasa kasarnya belum ada teknologi ya Pak, teknologinya belum maju seperti sekarang. Nah kalau sekarang ini sudah ada anak-anak banyak yang punya tablet, bahkan handphone sendiri, laptop pun juga ada, bahkan mungkin bisa pinjam punya orang tuanya. Tapi untuk teknologi semacam itu, kalau yang komplit, yang lengkap, mungkin laptop punya, itu hanya dimiliki untuk rata-rata, atau biasanya hanya dimiliki oleh anak-anak yang di lingkup kota. Tapi kalau daerah pegunungan, biasanya laptop saja tidak punya. Tapi kalau HP, biasanya sudah punya. Nah, terkait dengan kodrat zaman, anak-anak bisa diajarkan bermain sambil belajar. Misalkan dengan teknologi atau HP ini tadi. Akan tetapi kalau misalkan dengan teknologi, misal berupa HP dan yang sejenisnya, itu pun juga harus dibatasi. Kalau berlebihan juga tidak baik, tapi kalau misalkan kita bisa mengontrol, insya Allah hasilnya pun juga akan baik. Begitu Bapak menurut saya. Oke, luar biasa jawabannya. Biar tidak ngantuk, kita beri reaction ya, reaction terhadap teman-teman CGP yang sudah mengungkapkan pendapatnya tadi, telah menjawab pertanyaan pemantik. Ya, silakan berikan reaction. Iya, alhamdulillah indah, pakai jempol, ya alhamdulillah luar biasa. Oke. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik yang terakhir. Apa relevansi pemikiran KHD terhadap pendidikan yang berhamba pada anak? Ini tanda kutip ya, tanda kutip. Maksudnya bukan kita direndahkan di depan anak untuk berhamba. Ya, sekali lagi, apa relevansi keterkaitan pemikiran KHD ini dengan pendidikan yang berhamba pada murid dengan peran saya sebagai pendidik? Ya, silakan mungkin 2 atau 3 ini saja yang jawab, 3 orang atau 2 orang saja. Keterkaitan pemikiran KHD dengan pendidikan yang berhamba pada murid dengan peran saya sebagai seorang pendidik.
Nah, perlu diketahui bahwa menghamba pada murid ini bukan kita bersujud pada murid ya. Ini ada tanda kutip di situ bahwa kita ini lebih banyak menuntun begitu, lebih banyak menuntun, membimbing, mengarahkan pada murid sebagaimana peran kita sebagai guru begitu. Ya silakan ada Bu Sri Hartati. Ya Ibu, menurut Ibu bagaimana relevansinya terhadap pendidikan yang menghamba pada murid ini? Iya Pak, terima kasih. Menurut saya relevansi dari pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba kepada anak itu sangat penting karena saya peran sebagai pendidik itu paling utama itu kan di sekolah pasti untuk murid, untuk siswa. Namun di dalam pendidikan yang berhamba kepada anak sebagai guru harus mempunyai peran yang memberikan fasilitas, mengarahkan, membimbing, mendukung segala dari potensi anak dan juga tujuan anak. Kemudian sebagai guru kita juga harus memberikan rasa nyaman, rasa bahagia selama kita mendidik yang berada di sekolah. Kemudian anak-anak juga akan kita arahkan untuk menuju apa yang dia inginkan melalui keinginan beliau dari anak-anak tersebut. Jadi kita sebagai guru selalu memberikan fasilitas Pak dan motivasi yang positif demi untuk anak-anak kita. Mungkin begitu. Baik. Pak. Terima kasih. Luar biasa jawabannya tentang relevansi pemikiran KHD ini terhadap pendidikan yang menghamba pada murid. Selanjutnya kita siapa? Oke, selanjutnya kita melihat mind map substansi modul 1.1 ini. Saya perbesar dulu. Nah, peta konsep ini pada modul 1.1 ini refleksi filosofis pendidikan nasional KHD telah Bapak Ibu pahami, telah Bapak Ibu tulis dan lain-lain di LMS begitu, di mana ada beberapa konsep di sini tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ada dasar pendidikan yang menuntun sebagaimana sudah kita bahas sebelum ini. Kemudian ada kerangka pemikiran KHD, ada tujuan pembelajaran, budi pekerti, dan lain-lain. Nah, ini semuanya peta konsep yang Bapak Ibu pahami yang akan dipelajari begitu. Tadi sudah kita bahas tentang kodrat alam dan kodrat zaman dengan pertanyaan pemantik. Kemudian di dasar pendidikan yang menuntun, nah di sini ada pendidikan adalah pamong. Kemudian ada juga KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Nah, itu sudah dijawab tadi oleh beberapa CGP. Kemudian ada lagi tentang kerangka pemikiran KHD, ada dasar-dasar pendidikan, ada metode, mentor, dan lain-lain. Kemudian ada juga asas pendidikan, Ki Hajar Dewantara, ada asas pendidikan dan asas pengajaran. Nah, nanti di penguatan saya akan membacakan atau menjelaskan apa itu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Baiklah, Bapak Ibu. Nah, ini dialog dan diskusi dan tanya jawab. Nah, sekarang Bapak Ibu CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya, kemudian nanti ditanggapi oleh temannya. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, ini sesi ini adalah kita mengadakan dialog
ya. Artinya ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh CGP, kemudian dari pertanyaan itu maka akan dijawab juga oleh CGP yang lain gitu, terkait dengan pemikiran Kak Hadi tadi. Silakan. Ada siapa yang belum sama sekali di sini? Hari ini kan Bu Nurul ya? Mana Ibu Nurul? Ya Ibu Nurul. Iya Pak. Bagaimana Ibu Nurul? Ibu Nurul ini sesuai dengan slide yang sudah ada. Coba apa istilahnya, siapkan satu pertanyaan. Kemudian ini kan sesinya tanya jawab begitu ya, tanya jawab, berdialog begitu. Atau mungkin statement apa yang Ibu Nurul perlu kita bahas gitu tentang pemikiran Kak Hadi ini. Baik Pak, di sini saya ingin coba menanyakan tentang salah satu contoh karakter yang patut dicontoh dari Ki Hajar Dewantara, karena biasanya kan implementasi dari sekolah satu dengan yang lainnya itu kan berbeda. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa memberikan beberapa contoh selain dari kepemimpinan, kemandirian, dan kreativitas. Mungkin ada yang lain selain 3 yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, Pak. Ya, barangkali ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Ibu Nurul. Ibu Eki ya? Gimana Ibu Eki? Saya mau bertanya, Pak. Oh, mau bertanya. Ada yang ingin menanggapi tentang pertanyaan dari Ibu Nurul? Ibu ini pertanyaannya apa tadi? Bisa diulang Bu Nurul? Boleh Pak. Karakter yang patut dicontoh atau sebutkan karakter yang patut dicontoh dari Ki Hajar Dewantara selain dari kepemimpinan, kemandirian, dan kreativitas. Kadang kan di sekolah yang patut dicontoh ya. Ya. Karakter yang patut dicontoh ya. Selain dari yang 3 selain yang sudah disebutkan tadi. Okay. Kan kadang di sekolah itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Ya, mungkin sabar Bu Nurul. Sabar karakter ya. Ya itu kalau karakter Kak Hadi ya memang lebih ada telepon. Lebih kepada kebiasaan baik yang pernah kita lakukan sebelumnya. Apalagi kita sebagai seorang guru gitu ya, sabar, kemudian mengayomi gitu kan. Atau mungkin karakter apa lagi yang tidak tertulis di modul, memahami setiap perbedaan siswa. Mungkin memahami setiap perbedaan siswa. Iya, itu kan setiap siswa itu kan berbeda-beda karakternya. Diferensiasi begitu ya. Iya. Diferensiasi. Ya nanti ada topik tersendiri, materi tersendiri tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagus, luar biasa. Kita lanjut saja karena ini waktunya sudah mepet ya. Kita lanjut ke refleksi dan umpan balik Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini ya, Bapak Ibu akan memberikan umpan balik terhadap refleksi pemikiran Kak Hadi. Baik, saya akan share dulu link Padlet di mana Bapak Ibu nanti bisa mengisi tentang refleksi ini. Ya, silakan Bapak Ibu bisa diklik. Saya stop screen dulu. Saya akan berpindah ke Padlet di mana nanti Bapak Ibu akan memberikan umpan balik terkait dengan
refleksi pemahaman filosofi KHD ini. Oke, silakan diisi Bapak Ibu. Saya stop screen dulu. Saya share lagi ke Loh, mana ya? Sebentar. Bisa. PPT, link, Microsoft Excel, Snap Tool. Bisa Bapak Ibu ya? Belum ada, Bapak. Belum ada ya? Belum. Kayak masih loading gitu. Ya, sebentar. Silakan bisa ditambahkan, kasih nama Bapak Ibu, kemudian kasih komentarnya tentang refleksi pemikiran filosofi pendidikan KHD ini. Ini saya mau buka Padlet-nya ini. Mana ya? Bisa Bapak Ibu? Ini langsung mengetik gitu Pak ya? Iya, mengetik. Ini ya, bentar. Pak, Langsung mohon tambah plus, Oh, tambah kemudian plus. ya, saya belum ada, Pensil Pak. itu Pak. Ya, Belum muncul, Pak, ya. ya Oh, masih loading yang ya. ini nih Pak, udah diklik kan? Tanda pensil Sebentar saya itu. tampilkan Terus dulu. Bentar saya akan menampilkan Tanda pensil. Sebentar. Masih loading ya, Bapak Ibu ya. Ini Langsung di layar diisi saya. topiknya, diisi nama, kemudian topiknya diisi nama, sebentar. Maaf, Bapak, di layar saya kok nggak muncul linknya tadi, nggih? Oh, Di ada sini di chat itu Bu, linknya Bu. saya juga Disematkan ada, di chat. nggak ada Pak, ini nggak muncul. Mohon Muncul diulang ya? Pak. Ya, saya juga nggak Oh, muncul, siap. Pak. Siap, sebentar. Nah, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak, barusan. Muncul, Pak. Oh, sudah. Sudah muncul ya? Ya, silakan ditulis subjeknya nama, kemudian kasih komentarnya. Ini saya mau screen kok nggak bisa ini. PPT link itu. Tuh, mana ini ya? Mozilla. Oke, sudah tampil Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tambahkan subjeknya, nama di sini, namanya siapa, gitu ya. Kemudian tulis komentarnya di sini. Kemudian setelah itu publish. Contoh misalnya saya ya, Samsul begitu ya. Kemudian refleksi saya tentang pemikiran filosofi KHD ini bagaimana. Nah, refleksi titik-titik. Nah, kemudian publish. ada itu Pak. Nah, begitu ya. Belum kelihatan.
Oh ya, Ada? sudah. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Membagikan layar. Layarnya bisa kelihatan ya? Oke, yang sudah ini Bu Linda Diana Sari. Silakan dibacakan refleksinya Bu Linda. Ibu Linda. Bentar, Pak, bentar. Ya, nah itu sudah muncul ya, Ya. di layar. Anak harus dididik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua kodrat itu dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan anak. Oh ya, seperti itu. Bapak. Silakan yang lain. Ada Pak Charles Andi Wibowo, silakan bisa dibacakan tentang refleksi pemikiran filosofi KHD Bapak. Iya Pak. Guru, ya, silakan dibacakan langsung. Guru ibarat petani yang menjaga tanamannya dari mulai persamaian hingga tumbuh. Petani yang menuntun dan merawat berbagai tanaman dan kodrat alam yang berbeda agar tumbuh sesuai tujuannya. Merawat sesuai kodrat zaman agar berkembang sesuai zamannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain masih menulis ya atau mengetik atau ya menyusul ya. Ini untuk waktunya sudah selesai ya, Bapak Ibu PT. Oke, saya tunggu satu jawaban lagi dari refleksi ini. Sinyal Amril. Ya, sinyal kurang bersahabat ya. Oke, luar biasa pakai reaksi semua terhadap jawabannya teman-teman, jempol dan lain-lain. Oke. Oke, mungkin wah ini langsung banyak. Alhamdulillah banyak. Oke, dari Pak Ari Widodo, maaf. Silakan dibaca Pak Ari. KHD adalah pendidikan adalah secara umum sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar dapat mencapai kebahagiaan baik sebagai manusia dan kehidupan masyarakat sesuai kodrat alam dan zaman. Bagus, luar biasa. Kemudian Bu Eki Suryaningsih, apa refleksinya? Kalau menurut saya kesimpulannya yaitu anak harus diberikan bimbingan motivasi sesuai dengan kodrat alam, yaitu sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh siswa dan sesuai kodrat zaman, yaitu selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ya, bagus jawabannya, luar biasa. Satu lagi Ibu Niken. Ya, Pak, menurut saya refleksi pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, anak sebaiknya dididik dengan menuntunnya, mengantar dan membimbingnya menuju keberhasilan dari tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran dari si anak tersebut. Kemudian yang kedua, anak harus dididik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Oke, luar biasa semua jawaban dari mulai Bu Linda, Pak Charles, Pak Ari, Bu Eki, dan Niken. Ini sangat luar biasa sekali, sudah saling melengkapi satu sama lain. Saya stop screen dulu. Mana ya? Refleksi bukan. Sebentar, ini mau saya share screen untuk penutup ya, Bapak Ibu ya. Tapi layarnya kok
ini ya. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Oh, masih belum muncul. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Belum ganti. Belum ya? Mungkin dari jaringan ini, kendala jaringan. Membagikan seluruh. Masih slide yang lama, Pak. Ya. Masih slide yang tadi. Masih slide yang tadi. Kelihatan tapi Pak ya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Baik. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu beberapa refleksi dari teman-teman semua. Kali ini saya akan memberikan penguatan bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian menurut KHD juga, pendidikan itu adalah tempat persemaian gitu ya, benih-benih apa ya, benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab gitu ya, maka pendidikan ini menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Artinya pendidikan dapat menjadi ruang apa, berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Selanjutnya adalah penutup. Baiklah, kita tutup pertemuan diskusi virtual ini. Barangkali ada yang mau menutup dari CGP, dipersilakan dengan membaca doa. Bagi yang bersedia, silakan. Saya stop screen dulu. Ya, silakan berdoa. Apa langsung saya pimpin doanya ya? Ya, oke Pak. Saya Kita doa penutup. Oh, semuanya kalau bisa open mic karena nanti terakhir kita foto bersama begitu ya. Kita tutup kegiatan diskusi virtual eksplorasi konsep ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari melalui pendidikan guru penggerak ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum berakhir, kita foto bersama dulu. Silakan yang lain bisa mendokumentasikan screenshot begitu ya. Karena ini internet saya lagi lemot, tidak muncul wajahnya. Nah ini. Tidak apa-apa, sebagai bukti kita foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan gaya bebas, saya hitung dari 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan saya sebagai fasilitator, bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengajar praktik. Semoga tetap setia menemani kita sampai akhir pendidikan nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya stop screen dulu.